Dalam Islam, dosa-dosa besar atau kabair adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dianggap sangat berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran terhadap dosa-dosa besar ini dianggap sebagai tindakan serius yang memerlukan pertobatan tulus kepada Allah dan memohon ampunannya. Berikut adalah 8 dosa besar yang harus dihindari seorang muslim yang sudah subscribe, semoga dosanya diampuni. Menyembah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan menyekutukan Allah disebut juga syirik, adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Perbuatan zina, perkara penyebab dosa besar lainnya ialah perbuatan zina. Dalam Islam, disebutkan sejumlah ancaman bagi pelaku zina dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." Durhaka kepada orang tua memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Sebagai seorang anak, kita harus senantiasa menghormati dan mengasihi mereka. Karenanya, durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam dosa besar. Hal ini terdapat dalam surah Maryam ayat 32, artinya, "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Meminum khamar dan berjudi. Mengkonsumsi minuman keras atau khamar tergolong sebagai dosa besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, artinya, "Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir." Membunuh, melakukan pembunuhan merupakan perkara yang jadi penyebab dosa besar. Perilaku ini sangat merugikan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, artinya, "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." Berputus asa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap putus asa sendiri merupakan salah satu akhlak tercela yang harus dihindari umat Islam. Orang yang berputus asa digambarkan sebagai sosok yang lemah imannya, bahkan termasuk karakteristik orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 87, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir." Memakan harta anak yatim merupakan salah satu golongan orang-orang yang wajib dimuliakan. Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan anjuran untuk memuliakan anak yatim dan ganjaran keutamaannya. Dengan demikian, memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 10, artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka." Merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang jadi penyebab dosa besar selanjutnya ialah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Meninggalkan sholat, perkara lainnya yang jadi penyebab dosa besar ialah meninggalkan sholat. Sholat menjadi amalan wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Lalai dalam sholat termasuk ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43, artinya,
Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.